Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safa Nuraisa, kelas 6I, jurusan Ilmu Gizi di Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas akhir semester di mata kuliah Gizi Klinik Komprehensif. Di sini saya membuat menu untuk pasien gagal ginjal kronik. Nah, saya membuat menu untuk makan siang dan selingan sore.
what's up? What's up? What's up? Menu ini saya sajikan untuk pasien penyakit gagal ginjal kronik. Nah, penyakit gagal ginjal kronik adalah suatu sindrom klinis yang disebabkan penurunan fungsi ginjal yang bersifat menahun dan secara berlangsung progresif yang akhirnya akan mencapai gagal ginjal terminal. Kegagalan fungsi ginjal untuk mempertahankan metabolisme serta keseimbangan cairan dan elektrolit akibat destruksi struktur ginjal yang progresif dengan manifestasi penumpukan sisa metabolit di dalam darah. Itu menurut Mutakin dan Sari pada tahun 2011. Pengertian lain dari GGK yaitu suatu kondisi kerusakan ginjal yang terjadi selama 3 bulan atau lebih yang dimanifestasikan dengan abnormalitas struktural atau fungsional ginjal dengan LFG atau bisa disebut dengan laju filtrasi glomerulus sehingga kurang dari 60 mili per menit disertai dengan abnormalitas hasil pemeriksaan laboratorium darah, urin dan kondisi pasien memburuk menurut Rifandi dan Yohana tahun 2015. Pada pasien gagal ginjal kronik yaitu dengan diet rendah protein sebab akan dimulai dari lambung lalu berlanjut ke usus dan asam amino yang dicerna oleh tubuh akan lantas dibawa oleh aliran darah dan dikirim ke seluruh bagian tubuh yang membutuhkan. Tubuh sendiri membutuhkan jumlah asam amino berbeda dengan tergantung jenisnya. Protein yang selesai dicerna akan diproses oleh ginjal dan dibuang jika tidak diperlukan dari zat pembuangan hasil pencernaan protein yang dikeluarkan oleh ginjal yaitu urea pada urin.
Semakin banyak protein dicerna tubuh, maka semakin banyak pula asam amino yang disaring oleh ginjal dan membuat ginjal bekerja lebih keras. Hal tersebut akan berbahaya bagi pasien gagal ginjal. Dan gagal ginjal sudah tidak dapat berfungsi dengan baik. Inilah alasan kenapa pasien gagal ginjal harus membatasi asupan protein. Syarat dietnya yaitu energi 1858 kalori, protein yaitu 42,8 gram, lemak cukup yaitu 30% dari kebutuhan energi total, ditambahkan lemak tidak jenuh ganda yaitu 41,3 gram, karbohidrat cukup yaitu kebutuhan energi total dikurangi energi yang berasal dari protein dan lemak. Cairan dibatasi, yaitu sebanyak jumlah urin sehari ditambah pengeluaran cairan melalui keringat dan pernapasan. Vitamin cukup, yaitu vitamin C dan vitamin B1. Jenis diet dan jumlah. Diet rendah protein, bentuk makanan biasa, frekuensi pemberiannya 3 kali makanan utama, 2 kali selingan. Rute pemberian oral. Pada menu sarapan pagi ini terdapat kandungan zat gizi sebagai berikut. Nah, menu ini telah memenuhi kebutuhan sehari sebesar untuk energi 23, protein 28, lemak 33 gram, karbohidrat 33 gram, vitamin C 12,3 mikrogram, iron 90,1, kalium 0,46. Nah, ada juga selingan sore yang terdapat pada kandungan zat gizi makro dan mikro yang telah memenuhi kebutuhan sehari sebesar energi 8,39 kalori, protein 9,34 gram, lemak 4,11 gram, karbohidrat 16,42 gram, vitamin C 2,33 mikrogram, iron 6,66, kalium 0,10%. Alasan saya memilih menu makan siang ini nasi, karena nasi itu kan sumber energi bagi tubuh kita, dan di tubuh kita itu memerlukan karbohidrat. Karbohidrat ini sumber energi yang dapat menopang setiap aktivitas kita dengan karbohidrat. Nah, tubuh kita akan terbantu dengan adanya karbohidrat ini. Nah, dalam pemakaran kalori ini akan menjadi energi. Dan ada sayur bayam. Nah, sayur bayam ini mengandung senyawa pelindung seperti antioksidan yang akan melindungi kesehatan ginjal dari serangan radikal bebas. Dan ada wortel, karena wortel itu kandungan vitamin A-nya terdapat ada beta-karoten. Nah, bisa berubah menjadi vitamin A, dapat menghilangkan toksin dari dalam tubuh. Nah, beta-karoten itu untuk kekebalan tubuh kita. Nah, sehingga mencegah dari bahayanya penyakit. Untuk meningkatkan kesehatan tubuh, mencegah untuk penuaan dini. Nutrisi atau gizi dari wortel itu merangsang reaksi pembersihan lemak sehingga mampu membuang lemak dengan cepat. Dan saya membuat telur balado. Telur balado itu kan ada telurnya, biasanya saya memakai telurnya rebus. Nah, di telur rebus ini pasien tersebut memakan protein nabati. Tetapi sebenarnya tuh saya memakai telurnya tuh sebanyak hanya 55 gram. Dan terdapat buah apel. Kenapa saya memilih buah apel? Karena kandungan di dalam apel itu banyak seratnya, dan buah itu rendah kandungan kalium dan ramah untuk ginjal. Dan apel juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam glukosa. Untuk makan sore, saya memilih roti tawar karena roti gandum itu baik untuk mengidap penyakit ginjal dan semakin bagus untuk menurunkan kadar kalium. Dan untuk makan siang itu saya buahnya itu jambu biji. Nah, jambu biji ini mampu melindungi ginjal dari dampak diabetes mellitus. Dan
Ini teman-teman yang membuat saya menu tani, yaitu menu yang dikaitkan dengan al-Islam kemuhammadiyahan. Sebagaimana dalam Islam, kita diperintahkan untuk mempraktikkan Al-Quran, antara lain berbicara tentang berbagai aspek yang berkaitan dengan makanan. Hal ini terbukti pada ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan dengan makanan. Bahkan dalam surat Al-Quran itu memiliki arti khusus, yaitu makanan dan menu, sebagaimana yang terdapat dalam Quran surat Al-Kahfi, yang artinya, bawalah kemari makanan kita, sesungguhnya kita telah merasa letih karena perjalanan ini. Nah, dalam ayat ini diungkapkan secara umum untuk segala sesuatu yang dapat dimakan, dan juga diungkapkan itu untuk sesuatu yang dapat diminum, dan menunjukkan makan makanan tertentu yang tergantung pada konteks pembicaraan pada ayat tersebut. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.